Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar tentang materi dalam bahasa Inggris ini yang insya Allah kita harapkan semoga memberikan manfaat bagi kita dari segi ilmu dan praktik dalam kehidupan akademik kita, insyaallah. Syukur dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan untuk keluarga beserta sahabat beliau. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jenis bahasa. Oke, jenis bahasa di sini tidak hanya terbatas pada satu bahasa saja atau satu variasi bahasa itu, tapi jenis bahasa yang dimaksud dalam materi ini itu juga membahas tentang dua faktor eksternal dalam bahasa itu. Faktor eksternal itu yang pertama adalah dari segi sosiologinya dan kedua dari sisi politiknya atau politisnya. Tentu saja hal ini adalah di luar dari kaidah internal bahasa tersebut atau sistem linguistik itu. Kalau dari namanya kita bisa tahu sosiologis berarti berhubungan dengan kemasyarakatan, bagaimana bahasa itu digunakan oleh penutur. Bagaimana bahasa itu bisa dimaknai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Kemudian yang kedua politis, ya. Akan kita lihat penjelasannya sebentar. Yang pertama adalah sosiologis. Jenis bahasa ini merupakan di luar dari faktor seperti tadi ya, faktor internal. Tidak hanya membahas pada strukturnya, tapi juga di luar itu bisa dilihat dari faktor sejarah, kaitan satu sistem linguistik dengan linguistik lain, kemudian bagaimana bahasa itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ahli dalam hal ini adalah Stewart, ya. Bisa dilihat dalam rujukannya di buku FAIR. Menyatakan bahwa ada 4 dasar dalam sosiologi ini, bagaimana kita mengambil sikap dalam sebagai pengguna bahasa. Yang pertama adalah standarisasi, yang kedua otonomi, yang ketiga historisitas, dan keempat vitalitas. Ya, standarisasi ini adalah seperti membakukan atau menetapkan satu kaidah atau norma agar bisa diterima atau digunakan oleh masyarakat. Jadi dibuatlah suatu kodifikasi atau standar, ya, bagaimana agar bahasa itu bisa diterima oleh penutur, oleh masyarakat. Jadi bahasa itu harus punya standar, bahasa itu harus punya bentuk yang baku, ya. Nah, pengkodifikasian ini ada yang memegang peran, yaitu para ahli
dalam bidang bahasa tentunya ya, karena ini berhubungan dengan bahasa. Misalnya pakar bahasa, pengarang, ya, wartawan, guru, dan lain-lain. Peran pemerintah juga dibutuhkan karena harus pembakuan ini harus sifatnya legal ya, secara hukum agar dapat digunakan secara luas ya oleh masyarakat. Ya, yang kedua adalah otonomi bahasa. Otonomi bahasa adalah suatu kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Jadi bahasa ini harus memiliki sifat yang mandiri, ya, sifat yang berbeda dengan sistem linguistik yang lain. Ya, faktornya dikatakan otonom ketika yang pertama tidak memiliki hubungan sejarah, kaitan sejarah dengan bahasa lain. Misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Jawa itu kan jauh, tidak memiliki hubungan sejarah. Nah, itu masing-masing bahasa itu memiliki sifat yang otonom. Kemudian meskipun memiliki hubungan sejarah, tapi memiliki struktur internal bahasa yang berbeda, maka sifat otonomnya itu masih nampak. Misalnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu kan akarnya dari bahasa Melayu, tapi memiliki struktur bahasa yang berbeda, maka mereka masih otonom. Sama juga dengan apa ya? Ya, bahasa-bahasa yang lain gitu ya, yang memiliki kemiripan sejarah tapi struktur internalnya berbeda ya. Itu sifat otonomnya juga masih terlihat. Ya, yang ketiga adalah sejarah. Jadi ini adalah faktor yang ketiga dalam sosiologis. Bahasa sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa lalu. Ya, jadi bahasa itu sebagai bentuk yang sifat bahasa kan memang dinamis ya, selalu berkembang. Jadi mungkin saja dari satu waktu itu di masa lalu bahasa itu masih ada kaitannya dengan yang lalu, bahasa yang sekarang ya. Misalnya ada penutur yang bahasanya memiliki unsur kesejarahan, masih itu bisa memungkinkan dia untuk menguasai bahasa kedua atau second language. Ya, misalnya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu sama-sama memiliki unsur sejarah. Ya, penutur yang dari bahasa Jawa itu bisa menguasai bahasa Sunda. Ya, karena sama-sama memiliki unsur yang ya sama ya, sejarah itu. Yang keempat adalah vitalitas. Apa itu vitalitas? Vitalitas itu artinya keterpakaian bahasa itu. Penutur dari bahasa itu masih ada atau bahasa itu masih digunakan ya. Bahasa itu tidak terisolasi, tidak punah ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, ini salah ya. Yang kedua, 02 harusnya politik. Bahasa itu ternyata bisa dilihat juga dari faktor politisnya. Kalau politis berarti bahasa memiliki kaitan dengan unsur-unsur yang negara. Bahasa itu bisa memperkenalkan negara atau bangsanya. Misalnya bahasa itu dalam hal politisnya bisa bahasa nasional, bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa resmi. Ya, yang pertama adalah bahasa nasional. Sistem linguistik dianggap oleh suatu bangsa agar dikenal sebagai sebuah bangsa.
Jadi misalnya bangsa Indonesia ini ya, bangsa kita dikenal sebagai bangsa Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya lagi bangsa Filipina dikenal sebagai suatu bangsa karena bahasa Filipinonya ya. Kalau bahasa Malaysia juga dipakai oleh ya bangsa Malaysia ya, seperti itu. Jadi dia itu bahasa itu bisa menjadi identity, oke, identitas sebuah negara. Bagi negara yang multilingual atau mungkin memiliki lebih dari satu bahasa, itu tentunya perjalanan untuk mengangkat suatu bahasa menjadi bahasa nasional itu bukan hal yang mudah ya, karena kita ini majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai suku ya. Tapi karena adanya keinginan untuk bersatu, maka ya diangkatlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Kemudian yang kedua adalah bahasa negara. Bahasa negara di sini maksudnya adalah bahasa itu menjadi bahasa resmi dalam undang-undang sebuah negara. Jadi ini berhubungan dengan undang-undang, oke, sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Artinya, segala urusan kenegaraan, administrasi kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan itu dijalankan dengan menggunakan bahasa itu. Oke, pemilihan dan penetapan sebuah sistem linguistik menjadi bahasa negara itu dikaitkan dengan keterpakaian bahasa itu yang sudah merata di seluruh wilayah negara. Jadi sudah banyak yang menggunakan ya, bahasa itu sudah menjadi vital bagi warga negara. Oke, misalnya Indonesia. Di Indonesia dijadikan bahasa negara karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahasa Indonesia itu sudah ditetapkan. Kemudian bahasa resmi. Sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu pertemuan seperti seminar, rapat, konferensi, dan lain-lain ya. Oke. Dalam misalnya sidang PBB, ya ini yang lingkupnya sangat besar. Bahasa resminya itu digunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, Spanyol, Cina, Arab. Ini bahasa resmi persidangan. Oke. Jadi seorang pembicara dalam sidang PBB itu boleh menggunakan salah satu dari kelima bahasa untuk menyampaikan pidatonya atau sambutannya. Seperti itu. Jadi boleh dipilih ya, karena kelimanya ini merupakan bahasa resmi persidangan. Oke. Kemudian yang terakhir bahasa persatuan. Ini berhubungan dengan kerangka perjuangan ya. Bahasa digunakan itu untuk mengikat dan mempererat rasa persatuan sebagai suatu bangsa. Jadi saya bilang tadi kita ini adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa lokal, bahasa daerah yang tentunya untuk mengangkat sebuah bahasa menjadi pemersatu itu sangat sulit ya. Tentunya ini harus diperjuangkan ya, harus memiliki kesamaan pikiran untuk mengangkat sebuah bahasa. Oke. Dalam Sumpah Pemuda juga para pemuda di Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, karena nilai vitalitasnya tadi ya tinggi. Bahasa Indonesia itu digunakan oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat kalian paham, ya. Jika mungkin ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.